Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Kita masih membahas masalah kepala daerah yang membangkang atas perintah presiden, terutama kepala daerah yang ada di Bali, yaitu Gubernur Bali. Saya nggak habis pikir, pokoknya itu kan kepala daerah kan disumpah taat dan patuh kepada negara, terutama Presiden Republik Indonesia. Ini kok malah patuh dengan ketua umum partainya. Ternyata ini gubernur mempunyai jejak digital yang suka membangkang dari dulu. Atau mungkin bapak ini sebenarnya sakit hati dengan pemerintahan sekarang. Karena tahu nggak, bapak ini pernah loh disemprot oleh Upung Luhut bin Sarpanjaitan. Kalau memang betul karena sakit hati, ya bahaya sekali ini gubernur kan. Tidak boleh sebenarnya seorang pemimpin negara itu membawa perasaan. Itu yang akan menjadi korban nanti ya rakyatnya sendiri. Karena ya jelas akan terkena dampak yang mungkin selama 5 tahun ke depan itu yang tentunya tidak akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Mungkin bersinergi dengan ketumnya kan. Oke, tanpa lama-lama langsung kita bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai ada bawa poster lapor Mas Wapres Bali sedang tidak baik-baik saja. Oke. Indonesia yang merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Dan kepada yang terhormat Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali terpilih yang baru saja dilantik, dengarlah suara-suara mereka. Mereka semuanya kecewa terhadap tindakan Bapak yang tidak mengikuti retret. Ini bukan hanya masalah kegiatan retret, tapi ini dengarkan Pak, ini keluhan rakyatmu. Hubungan yang harmonis akan terganggu antara Bapak selaku gubernur dengan pemerintah pusat. Yang membuat saya terheran-heran, Bapak selaku gubernur, di mana Bapak sudah menjabat untuk kedua kalinya, mengapa Bapak tidak mengetahui bahwa seorang gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat? Dengan kata lain, seorang gubernur itu adalah pemerintah pusat yang berada di daerah. Oleh karena itu, saya menilai tindakan Bapak ini sangat aneh dan konyol. Nah, oleh karena itu, demi nama baik Bapak, demi kepercayaan masyarakat rakyat Bali salah pilih gitu. Tepat sekali tulisan itu. Bali, khususnya terhadap kepemimpinan Bapak, saya berharap Bapak mempertanggungjawabkan tindakan Bapak ini. Saya mohon Bapak nanti menjelaskan kepada publik apa alasannya Bapak tidak mengikuti retret. Nah, Bapak Wayan yang terhormat, inilah suara-suara mereka. Saya sebagai masyarakat Bali sangat menyayangkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang diduga tidak memenuhi panggilan kepala negara mengikuti retret. Sangat dangkal nilai kesadaran bernegara dan berbangsa Gubernur Bali gablek. Nak subuh melantik Nero, Pak Koster, Pak Giri, Pak Sanjaya, Pak Dirga, Pak Adi, Gus Botas subuh melantik. Janji ini pidan, ini contohnya nih di Badung 2 juta per kakak. Terus subuh makin besu ini, tapi ada syaratnya nih. Nah, semeton ingat apa sih, apa janji yang ngajak kepala daerah pidan ada terpilih aja nih, ingat apa sih, coba tulis dulu di komen apa aja janji yang pidan, inget tang tagih aja nih. Nah, walaupun sing berjani ada gitu cara sulap, yang penting tahap bertahap nih sampai nanti terrealisasi. Harus inget tang tuh, setuju dah pidan. Nah, salam rahayu. Jejak pengkhianatan ala Koster. Wih. Kasus Piala Dunia U20 Piala Dunia 20 awalnya mendukung, ujungnya mengkhianati jelang drawing grup di Bali. Kasus pembukaan PKB yang diambil alih parpol dengan dibuka oleh ketum PDIP sementara pemerintah sah masih Jokowi. Meminta Ini kalau menurut saya ini kaki tangannya banteng, kaki tangannya emak ini orang. Yakin sih? Gajah berkhianat ke Prabowo agar Ganjar menang 90% di Bali. Janji lanjutkan sekolah berasrama Bali Mandara malah diberangus jadi reguler. Lanjutkan. Saya memastikan bahwa kalau saya Gubernur Bali April 2018, Astung Karel,
program ini harus dijalankan dan wajib hukumnya untuk dijalankan. Pokoknya nih orang ya wujud asli ekspresi dari ketum itu sendiri pokoknya. Yakin saya. Janji awal 2024 Bandara Bali Utara selesai, ternyata malah dijegal karena Ketum PDIP menolak. Pembangunan dari bandara baru ini itu kita harapkan 2024 sudah selesai. 2024. Masih mau percaya? Sama tadi itu puskesmas dinkesnya bermain loh. Kita udah siap Pak. Oh ya, saya nggak mau dengar kayak siapkan, nyatanya nggak siap. Saya dapat laporan dari anak buah saya yang sudah kemarin 3 hari mereka di sini. Ya sama laporannya seperti ini Pak Dandim dengan Pak Panglima sama. Jadi kalau kita nggak kompak Pak, Kicap tuh curut disemprot Pak Jenderal. yang meninggalkan rakyat kita. Ayo, bisa nggak? Bisa. Ini Pak Rektor sudah bantu. Ya, ini saya mau cek nanti nih. Pokoknya kalian harus jalan dalam 2 hari ini saya pasti lihat. Siap. Ya. Siap Bapak. Sabtu nanti saya teleponin kalian. Siap Bapak. Ya. Ini ada Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan. Kami udah bertiga datang. Kemarin kebetulan Pak, karena sebetulnya dari Kemenkes kan yang punya data pertama itu 3 kabupaten, 1 kota, Denpasar, Badung, dengan Buleleng. Tapi yang bisa maintain itu cuma ini karena ada ini Pak. Pertama kali kita Kalau yang lain, Pokoknya sudah sekarang kalian kalau masih dari rektor bisa tambah lagi Pak, tolong tambahin. kita usahakan lagi di SMA Bali Mandara. Ya udah. Kita kemudian dari Kodim di Pak, nanti kalian tuh marah orang Ini di saat COVID kemarin. turis ya, nggak datang. Tapi kalau begini tuh pasti nggak datang turisnya. Nah, makin menderita. Jadi supaya paham loh Pak. Yang menderita ini adalah rakyat Bali Pak. Jadi kalau pejabat-pejabat itu nggak mikir itu ya salah. Nanti ngeluh kok nggak ada turis itu. Lah kau nggak bikin aman daerahmu, mana mau datang? Hampir tadi. Hampir katarak Bapak. Bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi Undang-Undang KPK. Ya, itu Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup Ya. ketika terjadinya revisi Undang-Undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Oke. Kalau misalnya Pak Jokowi terlibat, memang dari dulu kita mendemo kan salah satunya Presiden Jokowi saat itu karena mengeluarkan supres yang akhirnya digunakan oleh DPR yang kita tahu DPR semua kompak loh, mau oposisi mau koalisi semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu Betul, kita tahu kan fraksi kemarin kan mereka yang penuh di Senayan kan kebanyakan fraksi mereka. seperti cuci tangan, seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk Pak Sekjen, tolong lihat ini. menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK Pokoknya dengarkan baik-baik untuk seluruh rakyat Indonesia. wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.
Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK. Di dalam video ini, Pak Hasto itu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah dalang dari pelemahan KPK dan menggunakan dana 3 juta US dollar untuk memuluskan undang-undang KPK ini meskipun tanpa bukti katanya. Gini Pak, kita pakai logika yang paling mudah saja ya. Emang Bapak itu selama ini aman-aman saja, nggak ditangkap sama KPK, itu karena apa Pak? Karena Bapak nggak bersalah? Bukan, tapi karena KPK-nya lemah Pak. KPK yang ketuanya ini. Ya ingat kita Pak F. Inisialnya F lah. Yang teman dekat Bapak kan. Yang waktu pencalonan itu sangat kontroversi ya Pak ya, karena kan memang track recordnya Firly Bahuri ini buruk sekali Pak. Iya. Terus Pak, waktu itu kan ada dugaan bahwasanya ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota DPR Komisi 3. Tapi itu dibantah sama siapa? Sama kader Banteng dong tentunya. Jadi siapa ya yang menggunakan 3 juta US dollar untuk memuluskan undang-undang KPK ini? 50 miliar ya itu ya, 3 juta US dollar ya. Jadi Bapak aman karena apa? Bukan karena Bapak nggak bersalah kan, tapi karena KPK-nya lemah kan Pak dan bisa dikendalikan. Padahal kan 2020 sudah direkomendasikan buat Bapak itu ditetapkan jadi tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi Firly Bahuri mana berani menetapkan Bapak sebagai tersangka. Jadi siapa ya dalang dibalik pelemahan KPK dan untuk melindungi siapa? Karena kan katanya dibalik kasus Harun Masiku ini sebenarnya ada kasus yang lebih besar. Partai kita berbeda-beda, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Pentingnya retret itu seperti ini, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi. Wapresku iki lek. Panas sampai lek masuk kulkas. Swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita kroyok bersama-sama. Sekarang itu kita sudah ada program pengecekan kesehatan gratis, bisa langsung datang ke puskesmas. Kemarin saya masih perintahkan untuk menerima secara manual, bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat. Kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Makan kedongdong dekat pedagang duren. Wapresku memang keren, Lek. Panas sampean masuk ke kulkas. Dan memang betul sekali ya. Ini kan negara kan besar, jadi harus butuh kerjasama, harus butuh kekompakan. Jadi tak lucu rasanya ya ada satu kepala daerah, satu atau dua atau segelintir kepala daerah yang tidak kompak dengan pemerintah pusat. Kalau kata Ibu Irma kemarin,
cuma sekedar mengambur-amburkan uang kan, mengambur-amburkan anggaran. Itu kan hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dan untuk yang suka cuci tangan, Pak, masyarakat sudah cerdas, masyarakat paham, masyarakat tahu bagaimana kinerja kalian selama 10 tahun kemarin. Dan kami juga tahu bagaimana arogansinya kalian ketika di Senayan, suka mematikan mic di saat sidang atau rapat. Jadi, sudahlah, kami masyarakat Indonesia tahu, paham, dan ingat betul kau. Dan tentunya kami rakyat bawah, rakyat biasa, sangat berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menindak tegas itu kepala daerah yang memang mencoba ingin mengawet-awet pemerintahan Bapak, dan ujung-ujungnya kami rakyat yang menjadi imbasnya, kami rakyat yang menjadi korbannya akibat keegoisan dari seorang kepala daerah. Dah, saya akhiri, pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.